Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini pada hari Ahad tanggal 10 September 2023 di Markas Besar Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 yang ada di Bone, karena markas besar ada di Jakarta, ada di Bone, ada di Kalimantan. Jadi di mana kami berada selalu ada markas besar, kecuali yang ada di provinsi hanya disebut markas, dan yang ada di kabupaten kota adalah markas. Tapi di Bone ini termasuk markas besar karena salah satu kediaman Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. Baik saudara pemirsa, alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu istimewa dari pengurus Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kabupaten Maros yang dipimpin oleh Bapak Nur Hadi. Assalamualaikum Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Nur Hadi, kita mau coba mendengarkan, karena ini Pak Nur Hadi ada berapa rombongan datang, dan hari ini saya didampingi Bapak Basri Adi, ada Bapak Muhammad Darwis yang mendampingi kami. Baik, kami persilakan ke Pak Nur Hadi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekjen Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, ucapan terima kasih atas sambutannya. Kami jauh-jauh dari Maros mengunjungi markas besar Laskar Anti Korupsi yang ada di Kabupaten Bone. Dan kami bersama rekan-rekan dari Maros, ada Pak Ishak, ada Pak Arif dan Pak Ismail, untuk bersilaturahmi ke Pak Sekjen Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 untuk meminta petunjuk dan nasihatnya, arahan bagaimana Laskar Anti Korupsi Kabupaten Maros bisa berjaya kembali. Dan tujuan kami juga karena kami ingin penyegaran pengurus di Kabupaten Maros, bagaimana Laskar Anti Korupsi bisa eksis lagi di Kabupaten Maros, yang sempat kemarin kami pelantikan sekitar 2000 pengurus di Kabupaten Maros. Mungkin kami perkenalkan teman-teman di Laskar Anti Korupsi di Kabupaten Maros. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Kabupaten Maros. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekjen Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, yang saya hormati teman-teman yang sempat hadir di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Arif Sumantri. Alhamdulillah kita berapa kali mengadakan rencana ke sini, dan alhamdulillah baru kali inilah bisa berkunjung terwujud ke markas besar Laskar Pejuang 45. Ya, makasih banyak. Mungkin Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas sambutan yang sangat meriah, sangat istimewa bagi kami, di mana seperti tadi yang dikatakan oleh rekan kami sebelumnya bahwa sudah beberapa bulan kami mengagendakan ke sini, tapi sesuatu dan yang hal, tapi alhamdulillah baru pada hari ini kita berkunjung. Yang pada intinya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua Nur Hadi, bahwa besar harapan kami untuk mendapatkan arahan, wejangan dari Pak Sekjen agar Laki 45 Maros ke depan itu bisa berjaya kembali. Karena jujur saja ketika kita melihat konten-konten video Pak Sekjen di markas besar di Kabupaten Bone ini, itu sangat perkembangannya sangat pesat, maju, dan sangat diterima oleh masyarakat dari berbagai persoalan-persoalan yang dibantunya.
hubungan kemitraan yang dibangun dengan pihak pemerintah juga sangat bagus. Oleh karena itu ya mudah-mudahan setelah ini kita bisa aktif kembali untuk menjayakan Laki 45 di Maros bisa semakin besar sebagaimana harapan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya hari ini didampingi dua pengurus intelijen, Bapak Muhammad Darwis dan Bapak Basriyadi. Saya tidak menghubungi pengurus-pengurus yang lain. Nah, jadi pertama begini, solidnya organisasi itu pertama adalah koordinasi antara ketua dan sekretaris itu harus terjalin akurat. Kalau dua pasangan ini, ketua dan sekretaris ini selalu berkoordinasi, pasti organisasi ini insya Allah bangkit. Yang kedua, harus didukung memang ada sekretariat yang mumpuni, karena hampir kami monitor seluruh Indonesia, organisasi ormas, LSM, NGO memang kadang memang terkendala aktivitasnya kalau tanpa sekretariat, memang karena tempat berkumpul, berdiskusi, berkoordinasi, meramu kekuatan dan meramu program memang itu tidak ada di sekretariat. Tapi kalau kita misalnya sekretariat berjalan sambil di kafe atau di warkop, memang kurang efektif, karena apa yang kita membahas lebih konsentrasi ke program organisasi, akhirnya biasa berbaur dengan bahas politik. Nah, itu yang kedua. Jadi soliditas antar ketua dan sekretaris ini harus dulu terbangun. Jadi kalau misalnya sekretaris tidak aktif, ya segera direvisi, itu dulu segera direvisi. Kita bisa SK-kan, artinya SK revisi. Kemudian cari sekretariat yang agak mumpuni lah, itu yang kedua. Kemudian ketiga, ya yang terbangun dulu dari 2000 lebih yang dilantik, bahkan sampai konvoi pawai menggetarkan Kota Maros sampai ke bandara, itu harus digalang ulang pengurus yang ada di desa-desa dan kecamatan. Jadi harus ada reorganisasi kembali di setiap kecamatan dan desa. Kemudian kalau sudah itu berjalan, coba lakukan dulu audiens ke Bupati, DPRD, Polres, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan. Itu dulu yang dibangun. Nanti saya insya Allah bisa dampingin. Jadi saya bisa hadir di audiensinya Bupati, audiensinya DPRD, audiensinya Polres, audiensinya Kodim, kemudian audiensi di Kejaksaan, Pengadilan. Nanti saya bisa hadir mendampingi seperti yang ada di Bone ini. Mudah-mudahan saya ada 1, 2, 3 hari, kalau bisa dipulkan buat surat. Jadi makanya saya bilang tadi, ketua dan sekretaris harus betul-betul bersinergis, harus ada waktu yang full memang. Kalau sudah audiensi semua itu, pasti mercusuar kembali organisasi, terang akan kembali. Yang dulu kemilau-kemilau organisasi, gerakan organisasi membuat orang terkesimak semua, pasti akan meniti harap kepada organisasi ini supaya bisa bantu masyarakat. Nah, kalau itu semua sudah dilalui, baru kita coba mengadvokasi masyarakat. Misalnya ke sektor pendidikan, pekerjaan umum, penyalahgunaan narkotika, ada pungli, baik di oknum aparat penegak hukum atau oknum di pendidikan atau di sektor manapun. Karena Maros ini kan termasuk banyak kawasan yang sangat vital ketimbang Bone.
sebenarnya lebih mercusuar Maros, Makassar ketimbang Bone mestinya. Nah, ini tergantung reorganisasi ulang di kepengurusan Maros. Kalau itu Pak Hadi segera lakukan, misalnya nanti saya bantu, sekali lagi saya janji 3 hari minimal saya dampingi lah. Bisa saja nanti kepandaian Bapak, kalau Bapak pandai merayu saya bisa seminggu. Ya, kalau seminggu ya pasti saya bawa anak istri kan ke Maros. Kalau hanya 2-3 hari biar saya sendiri. Atau mungkin ini sama kameramen, karena pasti saya bawa kameramen. Nah, untuk ke Maros. Jadi langsung kita buat surat tertulis. Jadi suratnya itu agendakan memang 2-3 hari sebelum hari H. Misalnya hari Senin kantor bupati. Jadi paling lambat Kamis sebelumnya itu sudah ada surat masuk di kantor bupati bahwa kita akan audiensi. Kalau soal fasilitas komputer dan lain sebagainya kan bisa sementara mau komputer siapa di antara pengurus bisa dipakai, bahkan bisa rental. Ya, jadi ketua dan sekretaris ini harus sejalan. Yang kedua, diusahakan ada sekretariat dulu, mumpuni walaupun kecil, yang penting ada tempat ngumpul. Kemudian yang ketiga, galang pengurus kembali yang ada di kecamatan, di desa. Karena 2000 pengurus itu kalau digalang kembali nggak mungkin nggak aktif separuh, pasti kan tinggal bagaimana kita menggalang. Nggak apa-apa dulu, nggak usah dulu berharap ribuan lagi yang kumpul dulu. Ya cukup ketua dulu yang dihubungi, nanti ketua yang galang kembali sekretaris atau sekretaris yang mana aktif. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, audiensi. Nah, setelah audiensi, nah baru kita bahas program untuk advokasi, kemudian mengedukasi, melayani, mendampingi. Nah, setelah kalau itu terjalin, pasti masyarakat akan cari kita. Karena saya merasakan ketika kalau saya ada standby di markas besar yang di Jakarta atau DPP, banyak sekali kasus. Bahkan sengketa miliaran, ratusan miliar itu diserahkan ke kita ngurus. Ya, tapi kan kita tidak pernah tergiur karena ada nilai uangnya. Tapi kasihan masyarakat. Jadi di sini bahkan di Bone kasus perceraian, itu kasus cinta segitiga kita urus, ya kan? Kasus tanah, istrinya dibawa lari atau suaminya dibawa orang lain, tanahnya ya karena tindak pidana, warisan, talak, gugat, cerai, semua kita ada hasil pendidikan. Jadi kadang orang berpikir, nah termasuk kita mengadvokasi korban-korban peredaran narkotika untuk anak yang mengkonsumsi narkoba. Ya kita minta supaya itu hanya direhab, kecuali bandar dan pengedar kalau perlu hukum mati. Itu yang kita advokasi. Kalau itu kita lakukan, teman-teman nanti usahakan setiap kegiatannya upload di Facebook. Nah, saya aja baru main TikTok baru 3 hari. Sekarang kan sudah ada YouTube channelnya Sekjen. Nanti kirim ke kita, channel kita diupload, bantu upload. Nah, kalau perlu bikin channel sendiri. Mulai hari ini bikin channel sendiri. Kalau semua kegiatannya ini pasti banyak yang subscribe. Yakin itu. Yang penting tiap hari ada konten. Apa saja didampingin, mau ke sekolah, ya di video supaya ada dokumentasi, diupload biar publik semua tahu ini loh kegiatan Laskar Anti Korupsi. Pasti masyarakat menerima, stakeholder pemerintah di Kabupaten Maros, aku yakin sangat menerima. Nah, bahkan kemarin kita bawa karena politik, kita di pelantikan itu terang-terangan kita dukung Profesor Dr. Nurdin Abdullah MIGR. Nah, belum ada kontestasi kampanye calon gubernur,
Laskar sudah hiruk pikuk menyampaikan bahwa calon gubernur kita ke depan itu Profesor Dr. Nurdin Abdullah. Jadi masyarakat sudah tahu duluan bahwa Prof. Nurdin ini yang Bupati Banteng ketika itu akan menjadi calon gubernur. Bahkan sangat luar biasanya itu gerakan Laskar, sampai Prof. Nurdin kita kampanyekan dan dia memberi kepercayaan kepada kita. Nah, tapi setelah hiruk pikuk kampanye, ya kita narik mundur, biarkan relawan-relawannya maju, tapi kita ya berjuang bagikan gerakan bawah tanah lagi. Nggak perlu kita lagi menonjol bahwa kita yang dukung, ya biarlah masyarakat yang tahu bahwa gerakan Laskar terdepan lebih duluan membantu. Jadi saya sarankan itu di 5 poin dulu. Jadi saya ulangi kembali, kenapa saya ulangi, saya biar tegas. Ketua sekretaris harus solid. Kalau tidak solid, revisi segera. Kedua, ada sekretariat yang saya tidak bilang strategis, yang penting ada sekretariat. Saya tidak bilang juga layak, yang penting ada sekretariat. Kemudian ketiga, dalam pengurusan dulu 2000, ketua-ketua di kecamatan, kelurahan, desa di Kabupaten Maros segera galau. Yang ketiga. Keempat adalah audiensi. Audiensi itu cukup bupati, DPRD dulu, Polres, kemudian Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, kalau ada pengadilan agama, lapas. Nah, kita audiensi ke lapas. Kan ada lapas di kan. Nah, 6 saja dulu kita audiensi itu setiap hari 2 pagi sore. Hantam. Jadi saya selama seminggu full bisa. Seperti dulu waktu kita mau pelantikan, jam 10 sampai jam 12 misalnya di lapas, jam 2 sampai jam ini misalnya di pengadilan agama. Jadi suratnya 3 hari sebelum hari H langsung bawa kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Kami dari pengurus Laskar Anti Korupsi Pujam 45 Kabupaten Maros bermaksud audiensi ke Pengadilan Agama untuk membahas misalnya tingkat perceraian, ya kan. Nah, nanti bisa koordinasi ke saya apa yang harus dibahas, karena nanti saya sampai searching di Google potensi-potensi apa sih pengadilan agama yang ada di Kabupaten Maros, seperti di Bone. Saya bilang, kenapa Ibu Ketua Pengadilan kok di Bone ini sampai 3.000 janda setahun? Jadi kalau 2 tahun 6.000, kemana mereka? Waduh, kalau terlalu banyak janda kan kasihan juga. Siapa yang mau lindungin mereka? Kenapa nggak diproteksi supaya mereka tidak mudah bercerai, dipanggil keluarganya, dipanggil besannya, iparnya untuk media. Sekarang di Laskar Anti Korupsi ini banyak sekali orang mau cerai nggak jadi karena kita panggil. Ya, bukan seperti orang kalau mau cerai, wah cerai aja nanti saya yang masuk. Nah, nggak boleh begitu. Ya, kita tidak boleh memanfaatkan momentum, tapi kita harus nolong. Kalau nanti semua itu nolong, kasus apapun, bahkan mau jadi PNS pun kadang minta tolong mereka ke kita. Mau dipecat dari PNS, mau dipecat dari perusahaan, kasus buruh, mau dipecat dari tempat manapun, ya datang ke kita minta advokasi. Dan ketika itu berhasil, mereka yang menyanyi. Siapa yang bantu? Laskar Anti Korupsi. Apalagi Laskar Anti Korupsi kan membantu Ikhlas. Persoalan Ikhlas, lalu mereka mau ada ucapan ya terima kasihnya ke Laskar sepanjang Laskar tidak minta dan tidak seperti bagikan lawyers, pengacara, pasti mereka senang, apresiasi, karena betul-betul gerakannya membantu. Begitu juga kasus tanah, karena saya yakin di Maros tidak mungkin tidak ada kasus tanah, pasti banyak. Jadi itu saran saya. Silakan kalau ada yang mau biar kita gantian, ada yang mau diberi masukan kembali, atau mau dijawab. Terima kasih atas sarannya Pak Sekjen Laskar Anti Korupsi Pujam 45.
kami juga ingin sampaikan Pak Sekjen, mungkin sekretariat ada rumahnya saudara kita Pak Ishak juga ini, mungkin di situ saya tempatkan, dan saya minta pendapat Sekjen. Saya ingin serahkan juga dia menjadi ketua karena potensinya dia lebih baik daripada saya, jadi saya kasih dia itu. Saya mungkin turun saja di bagian doanya ketua. Itu pendapat saya, mungkin bisa Pak Sekjen beri arahan. Iya, Pak Nur Hadi ini sejak dulu memang begitu stylenya. Selalu orang yang diserahkan kepada ketua. Dulu kan pertama Bapak Latif, pas menjelang pelantikan ada quote and quote dengan internal mereka, akhirnya yang dilantik siapa dulu? Kamarudin. Pak Kamarudin. Nah, beliau selalu mundur, tapi karena perjalanan habis pelantikan lebih 2000 pengurus, tiba-tiba Pak Kamarudinnya kurang aktif, jadi saya akhirnya segera merevisi bahwa sekretaris saja yang naik. Nah, kalau persoalan sekarang sekretaris, saya tidak bisa intervensi, terserah Pak Sekretaris. Kalau memang Pak Sekretaris menganggap itu yang lebih baik, terserahlah. Yang penting Pak Hadi ini adalah di posisi kunci. Posisi kunci itu kalau nggak ketua ya sekretaris kabupaten. Jadi keputusan itu saya serahkanlah kepada Maros. Apa pertimbangannya? Kan saya kaget juga sih kalau Pak Nur Hadi selalu mengalah terus. Ya. Tapi jangan sampai nanti setelah mengalah lagi nanti sekretaris ujung-ujungnya naik lagi ketua kembali. Ya kalau saya begitu. Ya tergantung Pak siapa? Pak Ishak. Ya Pak Ihsan. Ishak. Ya. Ya tergantung Pak Ishak bagaimana. Kalau saya gampang saja, kan kita tinggal revisi SK-nya. Yang jelas saya menganggap Pak Nur Hadi ini dari dulu stylenya begitu, bahwa tidak pernah kepentingannya jabatan, dia bagaimana organisasi ini bisa besar. Itu dari dulu, sejak awal organisasi mau masuk di Maros. Karena saya ingat betul dari Pak Latif ke Pak Kamarudin, dia sekretaris terus. Malah dulu saya dorong dia jadi ketua, Pak Kamarudin aja jadi wakil ketua. Tapi dia nggak mau, biar katanya sekretaris saja. Nah hari ini tiba-tiba mengkagetkan lagi, mau mengalah menjadi di bawah ketua. Tapi kalau saran saya, yang mana yang terbaik, yang jelas Pak Hadi harus ada di posisi kunci. Posisi kunci itu kalau nggak ketua sekretaris, karena itu penentu organisasi dua itu, ketua dan sekretaris. Wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara, ketua-ketua advokasi, ketua pengawalan, ketua pelaporan, ketua pendidikan, ya kan, ketua konsolidasi, investigasi, itu adalah bagikan dinas, anggaplah bupati itu dinas-dinas itu. Ya, tapi kalau ini kan sekda, kalau sekretaris. Kalau saya itu tanggapan. Silakan dulu Pak. Nah, coba direspon, karena tiba-tiba Pak Hadi membuat kita kaget. Karena silaturahminya ke sini kan minta petunjuk, kok tiba-tiba malah membahas jabatan. Terima kasih Pak Sekjen. Memang saya juga kenal Pak Hadi, karakternya seperti itu sudah lama juga Pak Sekjen. Oh begitu. Sudah lama sekali. Saya terbina hubungan itu, kedekatan itu sejak saya waktu menjadi konsultan mendampingi Pak Hadi selaku pengurus BKM. Oh dulu kita konsultan pemberdayaan. Pemberdayaan. Jadi waktu itu juga dalam proses itu saya memang tahu sekali karakternya Pak Hadi, bahwa kurang lebih seperti apa yang disampaikan Pak Sekjen. Mungkin orang bilang dia cenderung untuk posisi terbelakang, tapi tujuannya mulia, untuk memperbaiki lembaga. Tapi saya potong dulu.
Iya. Pak, sekarang Nur Hadi kan ketua. Terus sekretarisnya dulu siapa yang revisi? Kemarin dia tidak aktif lagi juga. Tidak aktif. Nah, supaya jadi organisasi ini harus tampil lebih elegan, lebih terhormat, lebih performa. Janganlah seperti yang dicontohkan sekarang ini politik nasional. Setahun bersama, tiba-tiba langsung berpasangan orang lain. Artinya setahun berpacaran, tinggal mau menikah, kok deklarasinya menikah sama orang lain. Nah, jangan. Jadi Laskar Anti Korupsi jangan seperti itulah. Saya jujur, saya paling protes gaya begitu, dan saya tidak akan memberi dukungan kalau pemimpinnya seperti itu, karena saya anti dengan begitu. Misalnya kita pacaran setahun, tiba-tiba yang lain dinikahi, nggak ngomong kepada mantan pacar. Wah, tiba sakit hati, bisa kita diguna-gunai. Ya kalau dicarikan guna-guna, kalau kita masih bisa lari. Kalau tiba-tiba lumpuh, nah jadi jangan salahkan perempuan tiba-tiba guna-gunain laki-laki kan, atau laki-laki guna-gunain perempuan. Nah jadi lanjut Pak. Ya. Jadi pembicaraan seperti apa yang diutarakan tadi Pak Hadi itu sudah berjalan beberapa bulan dengan adanya berbagai semacam mungkin keluh kesah gitu. Ya. Melihat proses pembentukan yang awalnya Laki Pejuang 45 itu sangat meriah. Luar biasa Pak, Ya, luar biasa meriah, 2000 lebih. Iya, sangat meriah. Dan gempar Makassar. saya pun merasakan itu. Tapi sepintas juga, sekilas ibarat hilang di telan bak bumi juga. Karena mungkin sesuatu dan lain hal, sehingga Pak Nur Hadi ini ada beberapa sharing-sharing lah dengan teman-teman, termasuk Pak Arif, saya juga, ada juga Pak Ansar juga itu. Nanti jangan lupa Pak Maulana diambil kembali, itu bagus itu. Pak Maulana juga itu berpikir betul-betul bagaimana mau dibawa kemana ini Laki 45, paling tidak mungkin seperti itu kurang lebih. Sehingga yang tadinya selain mungkin karena faktor kesibukan, faktor mungkin jaringan, mungkin faktor X yang mungkin apalah gitu, yang lain-lainnya, mungkin pembiayaan segala macam, termasuk sekretariat, sehingga lahirlah di pemikiran-pemikiran yang ilmiah yang ada di Pak Hadi untuk menyerahkan, kurang lebih membentuk kepengurusan baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena bahkan dari teman-teman pengurus itu ada yang menganggap bahwa istilahnya mungkin percuma gemuk tapi ya tajin tidak kelihatan. Nah itu sehingga Pak Hadi ini mencoba merespon niatannya itu, pemikirannya itu untuk bersilaturahmi datang ke sini, tidak perlu datang banyak orang, meskipun sedikit tetapi mudah-mudahan berbobot hasilnya. Nah itu paling tidak. Jadi saya pun juga menyarankan begitu Pak Sekjen, bahwa paling tidak ke depan juga mungkin ya sama dengan halnya dengan Pak Sekjen, bahwa dalam melakukan reorganisasi itu paling tidak dulu kita evaluasi, mencari tahu pengurus-pengurus mana yang masih ingin terlibat aktif di semua wilayah, untuk kemudian kita melakukan mungkin rapat luar biasa atau seperti apalah namanya, untuk menyongsong kehidupan organisasi yang lebih baru lagi ke depan itu. Lebih seperti itu Pak Sekjen. Jadi saya, kalau Pak Hadi itu sangat luar biasa sebenarnya. Iya. Saya pun sempat menyarankan bahwa kalau menurut pengalaman saya di sebelum masuk di organisasi lainnya itu, mungkin kalau di posisi ketua itu mungkin lebih elegannya mungkin setelah itu, kalau bukan sekretaris ya mungkin masuk di dewan pembina yang bisa mungkin juga menambahkan nanti semacam poin-poin tambahan aturan main tentang bagaimana mengunci posisi strategis di lembaga itu, sebagaimana tadi saran dari Pak Sekjen. Karena memang betul
bahwa dalam satu organisasi itu menurut pengalaman saya itu perlu ada satu sosok atau 2 sampai 3 sosok yang betul-betul menjaga integritas lembaga itu, Pak Sekjen. Dan kalau Pak Sekjen arah pemikirannya bahwa Pak Nur Hadi seperti itu, memang tidak salah lagi Pak Sekjen. Ya, seperti itu. Jadi saya kira sementara seperti itu Pak Sekjen. Ya, baik, terima kasih. Memang di organisasi ini harus 1, 2, 3 figur itu harus tampil berbeda dengan yang lainnya, harus menjadi motorit pergerakan. Anggaplah kalau kereta api itu lokomotif, harus ada lokomotif yang bisa menarik gerbong-gerbong, padahal satu lokomotif kan gerbongnya bisa sampai 10-20 sampai sekilo ditarik. Lokomotifnya itu bisa pembina, bisa ketua, bisa sekretaris. Memang tergantung kita. Saya dulu sempat berpikir bahwa organisasi ini mampu diatur seperti kita lihat seperti sekarang di partai. Ada mahkamah kehormatan, ada mahkamah, apalagi seperti ini yang ada di Demokrat, SBY, begitu juga PKS, partai-partai lain. Keputusan untuk misalnya berkoalisi, keputusan untuk mendukung ada di lembaga ini. Begitu juga misalnya di Laskar Anti Korupsi, ketika ada revisi pengurus, ketika ada pergantian pengurus, misalnya ada di pembina. Tapi saya berpikir kemarin, kenapa ADRT-nya saya tidak mengunci total, saya lebih banyak kewenangan dibesarkan kepada Sekjen, DPP. Karena saya belum terlalu percaya seluruh Indonesia. Kalau tiba-tiba ketua DPD misalnya di provinsi, ketua DPC di kabupaten, tiba-tiba nggak aktif, terus kita mau musyawarah luar biasa, anggaran perlu besar, sementara kita bukan partai politik yang memproduksi ada dana. Karena partai politik kan pasti ada produksi, ada yuran, ada usaha yang resmi, bahkan ada gaji anggota DPR-nya. Kalau kita kan nggak ada. Jadi dulu sempat ada pikir, Pak, kenapa nggak dikunci? Jadi nanti yang berhak memilih, provinsi punya dewan pembina sekian suara, DPC 1 suara, DPD 1 suara, ketua dan sekretaris, baru kecamatan desa. Saya bilang persoalannya, kalau organisasi ini sudah normal berjalan seperti partai politik yang sudah modern, yang harus begitu demokrasinya. Tapi kenapa saya kunci banyak DPP berhak untuk membentuk DPC? Di situ kan belum ada, kalau dipelajari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, belum ada batas bahwa sampai kapan kewenangan DPP untuk membentuk sampai tingkat desa. Padahal mestinya kan DPP bentuk provinsi, setelah provinsi yang bentuk kabupaten kota. Cuma persoalannya kadang provinsi dibentuk, justru yang aktif justru kabupaten, bahkan ada yang lebih aktif kecamatan. Ada daerah seperti di Kukar sekarang ini lebih aktif kecamatan daripada kabupaten, sampai bingung orang, loh, ini kan pengurus kecamatan, kenapa kecamatan Nilar ke sana kemari? Saya bilang jangan keliru. Saya yang memberi kewenangan untuk jalan ke setiap kecamatan. Bilang, kenapa dia menjadi pengurus kabupaten? Karena saya tunggu dulu siapa yang bisa membawa gerbong ini untuk menjadi pengurus kabupaten. Kayak sekarang di Kukar itu, dulu bayangkan tuh, atau pelantikan itu luar biasa. Mungkin ada hampir 25.000 atau pelantikan. Sangat besar. Pelantikan yang terbesar dan dihadiri Kapolda Kalimantan Timur itu ada di Kukar. Luar biasa, sangat besar. Dulu di Pernis ini 30.000. Masih besar Kukar. Berarti ada 50.000 dulu. Karena kalau Pawa itu lebih 5 kilo. Ya hampir 10 kilo lah. Nah, jadi sekali lagi, kalau memang Pak Hadi mau mereposisi kepengurusan, saya setuju saja. Kalau misalnya Bapak kita mau, siapa lagi? Pak Ishaknya. Juga organisasi Laskar Anti Korupsi bisa dibawa seperti bagaimana dulu membimbing anaknya di Padang Pasir, ya kan? Kalau kita ini bukan di Padang Pasir, di kota-kota yang sudah penuh kehidupan glamor,
Ya, jadi saya sekali lagi tidak keberatan kalau Pak Hadi mau mereposisi, tapi Pak Hadi ada di posisi kunci. Kenapa saya menekankan ada di posisi kunci? Pak Hadi ada suara penentu. Mau ini dia nggak suka pembina, saya jujur, saya berkepentingan penuh. Oh ini nggak boleh masuk, saya pasti ikut dia. Ini nggak boleh masuk, misalnya kalau dia ini harus masuk, saya kenapa? Karena beliau yang paling setia di organisasi sampai saat ini. Jadi makanya saya bilang Pak Hadi harus posisi pengunci, mau di pembina, mau di sekretaris. Kalau di wakil ketua jangan dulu, karena tidak di pengunci. Dia Laskar Anti Korupsi ini kuncinya ada di ketua dewan pembina, ada di ketua dewan pembina kan aktif saja, ya kan? Ya kan? Pak Karenlewa kan mantan TNI. Nah itu aktif saja, beliau pengunci. Jadi penguncinya ada Pak Hadi, ada beliau, ada Pak Ishak, tambah kawan-kawan dua yang sekarang hadir ini. Itu sudah luar biasa. Karena organisasi Laskar ini sampai kemarin ke Belitung, kemana, ke Lampung, loh, sampai kita ke Sumatera. Awalnya satu orang aja kita kenal. Satu orang kita kenal di Facebook, kenal dulu di BBM, BlackBerry Messenger, langsung saya ajak. Bagaimana kalau Bapak ya, kadang dia juga, Pak itu Laskar apa? Nah akhirnya saya semangat menjawab, saya jelaskan, Pak boleh bergabung. Saya bilang bukan lagi boleh bergabung, saya mau lamar Bapak menjadi pengurus. Caranya gimana? Gampang, ada waktu enggak bisa kumpul 1-2 orang, 5 orang. Nah Pak biar 20, Bapak bisa ke sini. Oh ya saya datang. Nah, begitu dulu saya datang ke daerahnya. Apalagi Maros ini dekat sekali kan. Jadi kalau begitu bisa saja dulu mau reposisi semua pengurus ini, saya datang sebelum audiensi, sebelum ini bisa. Saya langsung kita deklarasikan reposisi pengurus baru. Kumpullah 10-20 orang pengurus yang pasti di antara pengurus inti itu nggak mungkin lah nggak bisa kumpul 20. Dari 20 itu cikal bakal lagi tuh untuk peserta audiensi yang aktif nanti. Itulah audiensi saja 20, kadang pemerintah bilang waduh terlalu banyak. Padahal kita datang audiensi kan bukan kita minta makan, nggak minta minum dengan mereka. Yang penting mereka sudah menerima kita, memberi masukan, sudah bersyukur. Nah, segera saja kalau saya ini kalau memang menghadirkan sekjen datang di reposisinya, insya Allah saya akan hadir. Sehari setelah itu langsung agendakan, habis reposisi langsung tulis alamat sekretariat di mana memang permanenkan sementara. Langsung bikin kop surat, kalau bentuk biar dibantu ke Bone buatkan kop surat, kita print outkan 1 rem kop surat. Nah nanti tinggal diedit, nah masukkan. Habis itu semua lembaran-lembaran audiensi, form surat kita bantu kembali. Saya pikir itu kalau saya. Jadi kalau memang mau tidak saya harus hadir ya lebih bagus internal saja. Tapi kalau mengharapkan saya hadir, saya siap hadir. Tapi kalau cukup merasa teman-teman saja yang mereposisi, ada Karenlewa, ada beliau dan Bapak, tambah lagi nanti masing-masing manggil kembali pengurus, 20 orang sudah cukup. Mantap kan 20 orang, gak usah dulu mengharap yang kemarin 2000. Bukan kita tidak maksudnya mengharap, maksudnya tidak usah dulu melirik kecamatan dan desa yang saya maksud tadi. Cukup dulu 20 dulu inilah kita kokohkan. Kalau begitu rubah. Setelah dikokohkan pengurus baru, ada sekretariat, karena untuk bentuk surat menyurat, ada alamat surat menyurat. Kan kalau ada balasan kan ada, siapa tahu ada surat misalnya Bupati langsung bilang, Pak mendadak saya hari ini nggak bisa sampai besok, lusa saja reschedule ulang. Kan kadang tiba-tiba ada minta reschedule ulang, tiba-tiba nelpon, maaf Pak besok Pak Bupati berangkat Pak, kalau Bapak mau wakil bagaimana, atau sekda gimana? Kita berpikir sudah nggak apa-apa. Tapi kalau bilang oh iya Pak saya mau Pak Bupati lah, kalau begitu minggu depan enak. Jadi reposisi segera, kemudian yang kedua sekretariatnya, kemudian ketiga nggak usah dulu lirik kecamatan desa, langsung audiensi. Kita langsung ke audiensi, gemparkan dulu di YouTube, YouTube channel ini kan, channel ini YouTube nanti bantu sebarkan di Maros. 20 orang menyebarkan YouTube, menyebarkan ke Facebooknya, WA group, masing-masing punya WA group, share. Wah ini kok Laskar Anti Korupsi tiba-tiba mengudara luar biasa di Maros. Audiensi ada dihadiri sekjen. Saya ulangi,
di Bupati, di DPR, di Kodim, Polres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Lapas, saya siap hadir. Tapi jangan ada jeda. Senin jadi surat itu langsung mau masuk. Mulai dari 1 minggu sebelumnya, hari Senin ini jam sekian sampai jam sekian di sini. Hari Selasa jam sekian. Hari Rabu. Kalau tiba-tiba ada yang telepon, Pak, kami tunda minggu depan. Nah, udah. Berarti saya bisa schedulekan. Akan datang lagi minggu berikutnya. Tapi kalau rezeki kita tiba-tiba tidak ada yang reschedule ulang, Senin sampai Jumat full, wah itu sukses luar biasa. Sukses story, sukses program, sukses gerakan, dan tinggal mantapkan. Habis kalau sudah mantap, apa saja kita mau perbuat, orang lirik kita. Nah, dulu sayang ya, karena ketika ada momentum dulu pilkadanya, saya beri arahan waktu itu, tapi nggak tahu kenapa nggak dimanfaatkan. Apakah karena memang tidak, konsolidasinya tidak matang? Nah, saya kalau ini Pak, ini calon pasti melirik Laskar. Buktinya kita sebut saja berapa kali wakil bupati ke markas ini, setiap diundang pasti datang. Karena kenapa? Dia tahu bahwa ada 70.000 ID card yang ada di Kabupaten Bone, dan setiap ada kegiatan di markas besar sekali. Jadi politik itu merasa, kita lihat wawancaranya, nggak usah saya klaim. Wawancara saya dengan wakil bupati yang calon bupati 2004-2009, Bapak Dr. Andes Haji Ambodale MM, itu menaruh besar dengan Laskar Anti Korupsi. Mudah-mudahan begitu juga Maros ke depan. Karena kenapa? Dia tahu gerakan Laskar Anti Korupsi. Dia monitor pejabat itu, apalagi beliau 5 periode di DPRD. Wah, ini organisasi, saya tidak perlulah menerjemahkan karena kita tidak boleh terlalu merasa besar. Lebih baik orang yang menilai besar. Kita merasa biasa-biasa saja, tapi orang yang menilai gerakan kita luar biasa. Saya mungkin itu yang penting 4 pengurus ini, wah ini luar biasa. Saya dulu membentuk di Palembang, 1 orang aja saya kenal awalnya, tapi bisa saya lantik 1.500 hanya 2 minggu saya jalan full 2 minggu. Langsung Senin berikutnya hari Ahadnya go pelantikan. Sempat istri nanya, Abi yakin berapa isinya gedung itu? Saya bilang maksimal 2.000. 1.500 kursi itu sudah agak sedikit longgar. Yakin hadir? Kenapa nggak yakin? Dari pertemuan saya setiap 2 tempat ada 200 orang yang hadir. 10 saja 2.000, separuh tidak hadir 1.000. 70% tidak hadir, masih ada 300. Dan kalau Laskar Anti Korupsi ada 300 besar, alhamdulillah waktu itu hampir 2.000. Sesak gedung, banyak nggak muat, nggak ada kursi karena kursi 1.500, masih ada 300 berdiri, berarti ada 1.800 dong. Berarti kekurangan 200 saja dari lebih kita, karena target 1.500, kelebihan 300. Nah, cuma sayangnya sekali lagi yang saya sedihkan, ketika Sekjen masih di Sumatera Selatan di Palembang, seluruh kabupaten kota sekitarnya sulit sekali Laskar. Tapi begitu saya bergeser lagi tempat lain, mulai lagi layu. Nah, itu yang saya membuat apa ya? Yang membuat pengurus ini layu apa? Karena kita tidak ada dapat dana seperti partai. Itu juga menjadi pemikiran kita. Tapi kan kita kan bisa ada usaha legal. Nanti kita bisa menjadi advokasi, dan itu mereka akan, tanpa kita minta, mereka bisa bantu kita. Saya pikir itu. Masih ada? Mungkin itu Pak Sekjen. Ya. Saya ucapkan Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas arahan dan diterimanya kami silaturahmi di Laskar Besar Anti Korupsi Pejuang 45 di Kabupaten Bone. Dan mudah-mudahan ini menjadi kado saya bawa ke Maros. Terima kasih. Untuk evaluasi dan menata kembali
pengurus lama, dan mudah-mudahan pengurus baru ini bisa eksis kembali. So, Dan insya Allah mudah-mudahan Pak Sekjen bisa hadir nanti di Maros. Apabila kepengurusan Maros telah lengkap, kami benahi, walaupun tidak terlalu banyak, tapi yang penting mau bekerja dan bermutu untuk membantu masyarakat, mengawal kebijakan pemerintah yang berlangsung, dan tetap eksis mengawal pergerakan anti korupsi Pejuang 45. Mungkin sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih banyak atas jamuannya di markas besar ini. Saya mewakili teman-teman, terima kasih banyak, dan mungkin sampai di sini di Guda Lafang, dan itu yang buat kami tidak bisa bermalang, dan mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu ada waktu dan kesempatan bisa kembali ke sini lagi bersua dan bersilaturahmi ke Pak Sekjen dengan ucapan alhamdulillah dan banyak terima kasih kami ucapkan. ya, terima kasih Pak Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kabupaten Maros dan rombongan jauh-jauh datang ke markas besar yang ada di Bone, selain markas besar yang ada di DPP di Jakarta. Ya, sekali lagi segera setelah pulang ini, sebelum kita bubar, segera setelah pulang ini undanglah 10-20 orang dari 2000 pengurus yang dilantiknya dulu, segera konsolidasi dan reposisi, ya kan, reposisi kepengurusan yang solid. Setelah itu langsung tetapkan sekretariat, dan ketiga segera langsung kita audiensi, dan saya siap hadir ketika mau reposisi, ketika dibutuhkan. Kalau tidak cukup internal ya nggak masalah, cukup internal, nanti saya hadir pada saat audiensinya saja. Nanti bisa berkomunikasi lewat udara, kita chatting, dan jangan lupa buat channel YouTube sendiri, Facebook DPC, biar digerakkan oleh Pak Nur Hadi atau Pak Ishak atau beliau berdua. Pokoknya orang yang mau kerja memang harus mau capek. Seperti saya tadi lihat kan, capek 13 TV saya hidupkan semua YouTube. Ini belum saya pindah lagi karena pindah channel lagi. Ya, kenapa? Karena bahasa orang yang mengerti media semakin sering diputar, orang yang baru buka channel YouTube pasti muncul YouTube kita rupanya. Saya baru tahu ada kemarin YouTube lama 2 tahun yang lalu, begitu saya putar 3 jam, ternyata seluruh TV baru begitu saya buka, loh itu semua yang muncul. Jadi tinggal kita mau klik nggak supaya nonton. Jadi makanya saya ulangi, bentuk coba channel YouTube DPC. Enggak apa-apa, jangan malu, subscribe-nya masih pengurus dulu yang subscribe 20, 40, lama-lama naik 100, 1000, 2000. Jangan berpikir bahwa konten ini akan dulu menghasilkan uang, jangan. Hilangkan dulu pikiran itu. Facebooknya juga begitu. Kemudian kalau perlu langsung bentuk TikToknya. Kalau memang bisa Instagram, jadi satu dokumen video atau foto langsung share ke Facebook, share ke YouTube, share ke TikTok, share ke Telegram. Walaupun saya belum punya Telegram, ini tinggal nanti ini adik Rio, karena komputer juga agak ngadat. Kita ini mungkin setelah ke Jakarta, karena kemarin kita pesan yang 15 giga, sudah dijanji mau datang, sampai sekarang nggak kunjung datang itu komputer. Atau mungkin perlu kita ke Jakarta baru pesan supaya bisa cepat loadingnya. Jadi saya pikir itu, saya ulangi lagi, saya siap datang ketika reposisi atau revisi. Nah, kan ada reposisi atau revisi pengurus, atau saya cukup datang ketika pada saat audiensi di tempat-tempat tadi yang saya sebut tadi, ada 6 ke 7, mulai dari saya ulangi, Bupati, DPRD, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Lapas. Salah, terima kasih. Didampingi oleh Pak Basri Adi, Bapak Muhammad Darwis, terima kasih rombongan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.